Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benediktus Dimas Bratamahesa dengan NIM 201134085. Di Universitas Sanata Dharma, saya kelas 1D dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makanan khas dari daerah saya. Dan ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Budaya dan Bahasa Jawa. Berbicara tentang makanan khas daerah Sumatera Barat, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, tentu saja apalagi kalau bukan rendang. Yuk kita simak bersama apa sih rendang itu dan apa saja sih bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan rendang serta bagaimana proses pembuatannya. Let's go. Rendang atau randang adalah masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang dipanaskan berulang-ulang dengan santan kelapa. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam atau biasanya sekitar 4 jam hingga kering dan berwarna hitam pekat. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Sedangkan rendang yang dimasak dalam waktu lebih singkat dan santannya belum mengering disebut dengan kalio, dengan ciri-ciri berwarna coklat terang, keemasan. Rendang atau dalam bahasa Minang randang adalah salah satu masakan tradisional Minangkabau yang menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan bumbu dan rempah-rempah yang kaya. Masakan dengan cita rasa yang pedas ini digemari oleh seluruh kalangan masyarakat dan dapat ditemukan di seluruh rumah makan Padang di Indonesia, Malaysia, ataupun di negara lainnya. Asal mula rendang berasal dari Sumatera, khususnya bagi masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Sebagai masakan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minangkabau menggelar acara adat pertamanya. Kemudian, seni memasak ini berkembang ke kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya. Mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Karena itulah, rendang dikenal luas lebih baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Para ahli menduga rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Karena perjalanan melewati sungai dan memakan waktu lama, rendang mungkin menjadi pilihan tepat saat itu sebagai bekal. Hal ini karena rendang kering sangat awet, tahan disimpan hingga berbulan lamanya, sehingga tepat dijadikan bekal kala merantau atau dalam perjalanan niaga. Rendang juga disebut dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak 1550-an atau pertengahan abad ke-16. Filosofi atau nilai budaya yang terdapat pada makanan khas daerah dari Sumatera Barat yaitu rendang. Tradisi mengawetkan makanan sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Sumatera. Hal tersebut terungkap dalam buku The History of Sumatra. Bahwasannya, penduduk Sumatera pada abad ke-19 sudah menerapkan proses pengawetan daging. Teknik mengawetkan daging ini juga sudah dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sejak dulu. Proses pengawetan ini dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan bahan kimia. Masyarakat Minang percaya bahwa rendang memiliki 3 makna tentang sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Ketiga unsur ini dibutuhkan dalam proses memasak rendang.
termasuk memilih bahan-bahan berkualitas untuk membuatnya, sehingga terciptalah masakan dengan cita rasa tinggi. Selain itu, ada makna simbolis lainnya. Filosofi rendang bagi masyarakat Minangkabau adalah musyawarat dan mufakat. Secara simbolik, dagyang atau daging merupakan niniak mama atau para pemimpin suku adat. Yang kedua, karambia atau kelapa, melambangkan cadiak pandai atau kaum intelektual. Yang ketiga, lado atau cabai, sebagai simbol alim ulama. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pemasak atau bumbu, menggambarkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Itulah sejarah dan asal-usul serta makna budaya yang terkandung di dalam makanan khas daerah dari Sumatera Barat, yaitu rendang. Kali ini saya akan memberitahu apa saja sih bahan-bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan rendang, serta bagaimana cara pembuatannya. Yuk kita simak langkah-langkahnya. Bahan-bahan yang akan diolah adalah yaitu 250 gram daging sapi. Kemudian bumbu-bumbu yang dihaluskan adalah 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 6 biji kemiri, setengah ons cabai rawit, setengah ons cabai merah, setengah sendok makan merica, setengah sendok makan ketumbar, setengah sendok makan jinten, setengah pala, setengah kelapa yang disangrai. Kemudian ketiga, bumbu-bumbu yang kasar, yaitu 2 cm kayu manis, 4 buah daun jeruk, 2 batang daun serai, 2 buah daun kunyit. Tahapan pembuatannya, yang pertama adalah masukkan santan ke dalam wajan dengan api sedang. Kemudian yang kedua, masukkan juga daging yang sudah dipotong-potong. Lalu yang ketiga, masukkan juga semua bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Lalu yang keempat, masukkan kelapa yang sudah disangrai dan dihaluskan tadi. Kemudian yang kelima adalah proses yang terakhir, yaitu masukkan semua daun-daun yang sudah disiapkan, aduk terus sampai bahan utama yang sudah disiapkan tercampur dengan rata. Terakhir, usahakan daging empuk dan keadaan dari tekstur rendang kering dan berwarna coklat kehitam-hitaman. Baiklah, itulah bahan-bahan utama serta proses pembuatan dari rendang. Jika bermanfaat, ayo kita coba bersama. Terima kasih dan selamat mencoba. Teman-teman, bersama-sama kita ketahui bahwasannya pada zaman ini, makanan khas daerah atau makanan tradisional sudah mulai luntur di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah banyaknya makanan asing yang masuk ke Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan junk food atau makanan cepat saji. Tentu saja ini sangat berpengaruh bagi nilai-nilai budaya yang terkandung pada setiap makanan khas daerah atau makanan khas tradisional dari setiap masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Makanan cepat saji atau makanan junk food memanglah sangat lezat. Akan tetapi, apakah teman-teman tahu bahaya apa yang mengincar untuk kesehatan di dalam diri teman-teman masing-masing? Bahayanya sangat banyak, dikarenakan makanan cepat saji sangat sedikit mengandung nilai gizi serta protein. Karena makanan cepat saji bisa kita lihat bersama bahan-bahannya banyak yang mengandung bahan kimia. Tentu saja itu sangat tidak baik bagi kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu,
mari bersama kita lestarikan makanan khas atau makanan tradisional yang berasal dari daerah teman-teman masing-masing. Karena makanan khas atau makanan tradisional sangat banyak sekali mengandung nilai gizi serta protein. Tentu saja sangat menyehatkan bagi kesehatan teman-teman. Dan di samping itu juga, makanan khas tradisional juga mengandung nilai-nilai budaya yang sangat kental dari zaman nenek moyang dulu. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita lestarikan makanan khas daerah atau makanan tradisional yang berasal dari daerah kita masing-masing untuk menjaga agar kiranya makanan khas daerah tradisional ini tetap menjadi santapan bagi masyarakat Indonesia. Agar kiranya nilai-nilai yang sudah terkandung tidak luntur begitu saja oleh karena makanan cepat saji yang sudah masuk ke Indonesia. Mari bersama-sama kita lestarikan makanan khas tradisional kita ini. Agar kiranya juga anak cucu kita kelak bisa tetap menikmati makanan khas tradisional yang ada dari sejak dulu. Baiklah, inilah hasil presentasi makanan khas daerah dari daerah saya. Jika ada kesalahan atau salah penyampaian informasi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Salam sehat dan berkah dalam.